Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Ahmadi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bagian fitur kategori. Nah, di fitur kategori ini kita akan membuat yaitu melanjutkan dari bagian tambah data kategori. Nah, di sini dari bagian indeks kategori kita sudah menambahkan bagian button untuk melakukan create dari data kategori tersebut. Oke, jika kita klik bagian create di sini, nah di sini untuk URL-nya dia sudah mengarah ke bagian, oh ini masih loading ya. Kita lihat ini dia mengarah ke bagian kategori /create. Oke, nah di sini dia invalid argument. Nah ini maksudnya nanti create kategorinya dia masih not found untuk bagian view. Oke, di sini kita berarti masuk dulu ke bagian ini. Oh, ya, ini masih kosong. Ini kebetulan sebelumnya sudah pernah saya buat. Oke, jadi di sini langsung saja kita tambahkan itu bagian return. Return seperti ini. Kemudian kita arahkan ke bagian view, yaitu di file create kategori. Jadi di folder kategori, kategori seperti ini, dan di file create kategori.create. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan membuat file create di folder kategori, yaitu di bagian view. Kita masuk di bagian view, ini belum ada create-nya. Kita tambahkan satu file dengan nama create.blade.php, yaitu kita create.blade.php seperti ini. Nah, untuk isi dari file tersebut kita bisa melakukan copy di bagian create data supplier. Oke, kita masuk bagian supplier, kita ambil di sini. Gimana? Kita Ctrl A, Ctrl C seperti itu. Kita masuk bagian create kategori. Oh ya, ini kita close dulu bagian suppliernya. Kita paste seperti ini. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan keperluan kita. Oke, yang pertama itu bagian supplier kita ganti menjadi data kategori misalnya. Dan di bagian form kita arahkan yaitu di bagian kategori.store. Oke, jadi di sini nanti di bagian create, jadi nanti store ini adalah bagian yang akan menghandle data untuk proses penyimpanan atau penambahan data seperti itu. Nah, jadi jika kita lihat dari tabelnya, kita di form ini nanti kita akan mengupload satu file sih sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu di bagian nama kategori. Ini nama supplier kita ganti jadi nama kategori. Dan ininya juga kita ganti saja ya namanya. Nama kategori, kontrol, dan ini kita kasih juga jadi kategori seperti ini. Nah, di sini untuk bagian input, sini gambar kategori. Untuk bagian text area kita tidak menggunakannya ini. Kita menggunakan input sih. Ini menggunakan file. Kemudian kita kasih ID. Kemudian yang berikutnya kita kasih name, dan jangan lupa ditambahkan untuk bagian kelasnya. Nah, di sini kita tambahkan yaitu form control. Oke, nah di sini sudah masuk untuk bagian choose file. Nah, tapi di sini kita sebenarnya karena kita menggunakan input file, kita harus menambahkan atribut untuk menghandle dari inputan itu. Ink type gitu ya rasanya. Multipart from data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada bagian store di controller. Karena ini sudah selesai kayaknya, kita lakukan modifikasi bagian root store.
kita masuk bagian kategori, masuk ke bagian dari function store. Nah, di function store ini sebelum kita menambahkan, kita menggunakan class storage. Langkah berikutnya kita tambahkan ini. Nah, di bagian ini kita masukkan seperti ini, kita tangkap dulu untuk semua inputannya. Misalnya kita kasih $input sama dengan $request, dan kita ambil semua datanya, all seperti itu, dan kita buat validasinya. Oke, kita tambahkan di sini ya, use validator, $validasi sama dengan validator, kemudian kita buat rule-nya, make seperti ini, kita ambil variabel input dan kita buat bagian dari rule-nya, bukan pakai ini rasanya. Oke, seperti ini. Kita masukkan kategori dan kita kasihkan dia nanti harus diisi require. Kemudian untuk size-nya kita kasih itu maksimumnya berapa ya, 255 lah. Dan untuk bagian gambar kategori kita kasih dia, yang pasti dia bentuknya adalah image. Kemudian kita tentukan juga untuk esensinya dan PNG misalnya. Dan juga kita kasih untuk maksimum dari besar filenya, itu kita kasih max 2 mega lah. Oke, kira-kira seperti ini. Kita kasih titik koma, dan selanjutnya kita lakukan pengecekan. Jangan lupa titik koma tadi. If $validasi, jika validasinya gagal, itu ya, maka ini seperti ini saja. Nah, ini jika gagal maka kita lakukan return ke bagian create tadi. Kita kembalikan return redirect bagian root name, yaitu create kategori .create. Setelah kita kembalikan, kita sertakan juga errornya, yaitu with error, seperti itu. Kita sertakan isi dari validasinya. Setelah disertakan errornya, juga kita sertakan inputan yang sudah diinputkan with input seperti ini. Oke, kayaknya sudah untuk bagian input. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan penangkapan data, yaitu dari file gambar yang kita dapatkan dari form. Oke, berarti di sini kita buat variabel baru, misalnya gambar underscore kategori. Kita ambil dari $request, yaitu dengan file adalah apa tadi ya, namanya gambar underscore kategori, seperti itu.
Nah, kemudian setelah ini kita buat, kita berikutnya membuat variabel baru juga untuk menampung file gambar tersebut. Oke, kita buat variabel baru lagi ya. Misalnya kita kasih nama di sini extension misalnya seperti ini. Kita ambil dari $gambar kategori. Kita lakukan menampung file tadi. Kita lakukan get client original extension gitu kalau nggak salah. Oke. Dan berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada inputan dari file yang kita kirim tadi. Caranya kita lakukan seperti ini. Jika $request, jika file tadi gambar underscore kategori is valid seperti ini. Nah, jadi jika dia valid gitu, dan kita jalankan perintah ini. Nah, jadi sederhananya kita melakukan pengecekan pada file di gambar yang telah diupload tadi, dan kita gunakan generate pada generate pada file yang kita telah upload sebelumnya. Oke, di sini kita buat file, kemudian nama foto seperti itu saja, dan sama dengan kita kasih, ini kita melakukan generate-nya ya, kita kasihnya kategori, misalnya kategori ini bentuknya string. Kemudian kita ambil juga dari tanggal dengan format misalnya seperti ini, YMDHIS, jadi sama waktunya juga. Kemudian kita kasih concat seperti ini, kita kasih petik 1 titik juga, dan kita tambahkan yaitu bagian extension ini. Ini kita tambahkan untuk extension ini di sini, jadi $extension, yaitu nama dari gambar tersebut. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan penentuan posisi dari file yang akan diupload. Jadi setelah ini berarti kita arahkan kemana gitu. Oke, kita buat juga variabel misalnya upload path misalnya. Kita arahkan di sini ke bagian public, jadi di folder Laravelnya di bagian public. Kemudian kita buat nama folder uploads, dan kita tambahkan di sini adalah kategori seperti ini, kategori. Oke, kategori. Nah, setelah semuanya sudah siap, nah sekarang kita akan membuat perintah untuk upload filenya.
Nah, dengan perintah yaitu menggunakan move seperti itu. Oke, kita tambahkan di bagian sini $request file, kita sebutkan dari gambar underscore kategori. Nah, di sini kita gunakan perintah move seperti ini. Nah, di perintah move ini dia ada dua parameter. Jadi parameter pertama itu adalah directory untuk penyimpanannya. Sedangkan parameter kedua yaitu adalah nama fotonya, seperti itu. Nah, di sini sudah kita siapkan sebelumnya, ya tinggal kita sebutkan. Di sini ada upload path yaitu dari tempatnya. Ini kita tambahkan seperti ini saja. Parameter pertama, parameter kedua adalah nama fotonya, seperti itu. Nama foto. Nah, ini sudah. Nah, langkah berikutnya, jika nanti dia berhasil diupload, nah akan menambah menambahkan elemen dengan nama gambar kategori pada array inputan. Oke, jadi kita tambahkan dulu di sini variabel array inputan, jadi $input seperti ini. Kita buat juga di sini adalah gambar kategori. Di sini kita kasih nama foto. Nah, ini kayaknya sudah, dan berikutnya kita lakukan create. Jadi kategori create dari data $input. Sudah, ini sudah kita simpan harusnya, dan selanjutnya kita lakukan return redirect ke bagian root, yaitu kategori index. Kita pesertakan plus message-nya. Dengan value kategori berhasil disimpan. Oke, coba kita jalankan dulu. Apakah ada yang error? Ya sudah ya. Misalnya di sini adalah keramik misalnya. Nah, ini kebetulan saya punya ini. Ada punya picture. Oke, kita save. Ini kayaknya ada, belum ada ya. Iya, ini belum ada untuk bagian errornya. Kita ambil di bagian ini, saya bagian pegawai lah. Kita kasih errornya, include error.
Ini berarti juga di bagian supplier belum ada bagian errornya, ya benar. Oke, ya sudah, kita cek lagi, coba kita jalankan apakah errornya seperti apa. Dan di sini adalah keramik, misalnya kita choose file dengan foto yang sudah kita download sebelumnya, keramik lantai. Enggak. Oh, ini parameter kategori edit. Oh ya, ini bagian edit di bagian dari rootnya. Ini sebenarnya di bagian ini sih, di bagian indeks. Coba kita bagian indeks dari kategori. Nah, ini yang menjadi problem. Ini kayaknya ada kesalahan kemarin nih. Errornya baru ketemu hari ini. Ini kayaknya sudah masuk sih datanya. Coba kita cek ya. Kemudian public, upload kategori. Oh ya, sudah masuk. Tadi kayaknya nih sudah masuk sih namanya. Tapi dia bentuknya kayak gini. Coba kita create lagi. Tapi dia problemnya di sana. Keramik dinding. Kita kasih foto sembarang aja ya. Oh iya, sudah. Ini juga untuk namanya sudah kita lakukan generate di bagian ini. Jadi di bagian dari filenya itu kita lakukan generate. Nah, di sini saya menggunakan extension ini. Jadi dia dengan nama stringnya kategori slash, kemudian kita ambil dari date-nya yaitu YMD untuk date dan time-nya. Kemudian kita lakukan extension yaitu dengan nama file yang sudah kita ambil, seperti itu. Oke, kita Ctrl S. Ini sudah bisa ya. Nah, nanti di bagian ini dia baru tampil adalah namanya. Nah, kita mau di sini nanti tampilnya adalah image, maksudnya seperti itu. Nah, jadi kita lakukan modifikasi di bagian ini. Kita buka bagian indeks ya. Nah, di bagian ini kita lakukan modifikasi seperti itu. Oke, ini kita seperti ini saja. Nah, di sini kita gunakan yaitu tag image, yaitu img seperti ini. Nah, di sini untuk bagian setnya tadi, yaitu kita arahkan ke folder yang sudah, yaitu adalah nama foldernya adalah upload slash itu ya. Kemudian kita ambil dari variabel row. Ini kan kita kategori, kita ganti jadi row. Dan kita ambil untuk gambar kategorinya, gambar underscore kategori, seperti ini. Dan juga jangan lupa kita kasih untuk bagian kelasnya. Kelas ini kita gunakan img, image, thumbnail, dan alt nya kita hapus saja dulu ya. Coba kita refresh lah, bisa enggak? Aset, oke, ini kayaknya kesalahan tulis kita.
ini. Wah, besar ya fotonya. Kita kasih coba 100 pixel. Kita coba. Oh ya, cukup. Oke, jadi seperti itu nih, sudah tampil kayaknya. Nanti tinggal disesuaikan untuk bagian dari filenya. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian tambah dari ini. Jangan lupa di subscribe agar video selanjutnya tidak ketinggalan.